Udah datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Saya juga udah beberapa kali tidak bisa hadir ya secara langsung di dalam kajian Hikari Parenting School ya setiap pekan. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan untuk hadir ya. Pas banget nih sama Bu Hikmah nih yang akan jadi pembicaranya saat ini gitu ya. Dan kelihatannya juga materinya sangat menarik sekali. Jadi mungkin bisa langsung aja ya, Bu Hikmah ini kan member Hikari yang termasuk yang udah lama dan juga kelihatannya cukup aktif ya, memberikan komentar-komentar di HPS ya, di grup HPS. Baik, Bu Hikmah saya langsung persilakan aja ya kepada Baik. Bu Hikmah untuk langsung mempresentasikan materinya. Baik. Oke, terima kasih Bunda Vivi. Sehat, Bun? Dan bunda-bunda semua yang sehat, bugar. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan bunda-bunda semua, terutama admin atau pengurus Hikari, komunitas Hikari ya, Masya Allah. Sebenarnya bukan karena banyak ilmu ya, Bunda ya, cuman kita saling sharing saja di sini. Dan utamanya sih saya sangat bersyukur ketemu dengan komunitas ini karena banyak sekali yang belum tahu, belum saya pelajari tentang bagaimana menjadi orang tua seperti itu khususnya ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Hikmah Rahmawati Ekasari. Saya tinggal di Pandeglang, Banten. Ya, tinggal di Pandeglang, Banten. Kalau asli saya Jawa Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Kemudian saya bekerja di Rutan Pandeglang, Rutan kelas 2B Pandeglang. Rutan itu rumah tahanan sebagai bidan atau di bagian kesehatannya. Kemudian saya juga aktif di Bayangkari, organisasi Bayangkari cabang Pandeglang. Kemudian juga di komunitas Inspirasi Nabawiyah, komunitas yang hampir sama kayak ini istilahnya seperti Hikari. Belajar lagi ya, lebih belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian orang tua yang baik seperti itu dengan meneladani Rasulullah SAW, juga belajar dan mengajak keluarga lain untuk meneladani para utusan Allah ya, orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Kemudian langsung saja mungkin untuk materinya ya Bunda. Ya, ini sekedar sharing, sambil sharing saja ya, sambil diskusi ya Bun Vivi ya. Ya. Iya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Pokoknya metodenya diserahkan ke pemateri hari ini. Gitu, baik. Oke, saya ambil keluarga benteng dari segala tantangan kehidupan. Nah, ini istilahnya tema yang bersangkutan dengan qadarullah. Saya juga ditempatkan di tempat yang kurang umum ya. Kurang umum ya. Jadi kalau mendengar kata rutan atau rumah tahanan atau lapas, apa yang ada di benak bunda-bunda sekalian nih? Boleh kita sambil sharing apa yang selama ini terlintas di pikiran jika mendengar kata rutan atau lapas seperti itu. Apa Bun Vivi atau bunda-bunda lainnya? Iya, kebetulan saya juga pernah ke rutan Bu, dari kampus ya, ada agenda pengabdian di sana gitu. Dan itu rutan 2B itu kalau nggak salah untuk ini ya, untuk yang narkoba, terus kita umum sih Bun. Umum ya? Semua kasus masuk ya. Cuman kalau untuk rutan dia belum vonis ya. Belum vonis gitu. Ini ya. Iya, kalau lapas, nah lapas dia sudah vonis dan vonisnya lama seperti itu. Oh ya, rutan itu berarti masih dalam masa persidangan gitu ya? Iya, betul. Ya, mungkin next slide biar untuk perkenalan ini.
Ya, betul, untuk pembinaan orang-orang bermasalah. Baik, ya. Karena saya di kesehatan, maka saya melayani pelayanan kesehatan di Rutan Pandeglang. Nah, ini foto waktu COVID, waktu pemeriksaan tes COVID, tes yang pertama tuh sebelum antigen ada ya, yang pakai cek darah itu. Nah, ini kita melayani narapidana di sini, tahanan dan narapidana. Ya, kalau untuk rutan terutama untuk pembinaan sih sebenarnya di lapas ya, Bunda-bunda, di lapas. Kalau kita pembinaan tapi sekedarnya saja karena memang hanya sebentar seperti itu. Tapi tetap tugas istilahnya membina warga binaan itu tetap menjadi tanggung jawab kami. Next slide, Bunda, punten. Ya, nah ini salah satu contoh kegiatan yang ada di Rutan Pandeglang. Jadi kalau di kami setiap hari Senin sama Kamis itu ada pelayanan rohani, pengajian seperti itu ya, pengajian, kemudian melatih latihan baca Quran, kemudian kalau untuk di kesehatan kita setiap minggu sekali kita kontrol ke blok-blok untuk edukasi kesehatan, kemudian cek kebersihan kamar seperti itu. Ya, next slide, Bunda. Nah, ini kita program terbaru dari Rutan. Dari Rutan ini lapas Rutan sedang digalakkan Wali Pas. Nah, kalau sebelumnya istilahnya pembinaan secara umum ke semua warga binaan gitu. Kalau sekarang ada program Wali Pas, Wali Pemasyarakatan. Nah, ini satu pegawai membawahi 7 sampai 10 warga binaan tergantung jumlah warga binaan yang ada di lapas rutan masing-masing. Nah, ini saya membawahi 7 orang narapidana ini. 7 orang narapidana yang saya bina secara intens. Jadi saya harus tahu apakah mereka ikut kegiatan atau tidak. Kemudian harus tahu apakah mereka sholat atau tidak, baca Quran atau tidak, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat atau tidak, olahraga atau tidak, gitu saya harus tahu. Kemudian, nah ini salah satu pembinaannya, saya setiap sepekan sekali mereka saya ajak untuk membaca buku. Takut tidak Bu Hikmah saat menjadi wali pas, karena mungkin sudah biasa ya Bun ya, jadi sehari-hari kita bertemu mereka seperti itu. Kalau untuk untuk resiko keamanan sih kita pasti ada pengamanan di sekitar kita. Di sekitar kita pasti ada pengamanannya. Jadi kita tidak sendiri Bun, apalagi kalau untuk masuk blok kayak tadi itu pasti ada kita dijagain gitu. Kalau mau masuk sendiri, Bu jangan Bu, kita dijagain Bu gitu. Jadi insya Allah sudah tidak ini ya Bun ya, karena sudah terbiasa seperti itu. Kemudian kita kenapa ini Bu yang nanti kenapa? Ya? Pertanyaannya tanya jawabnya nanti. Boleh nggak apa-apa Bun? Enggak, soalnya jadi penasaran kan kenapa nggak sesama laki-laki gitu loh yang jadi wali. Kan terbatas ada Bun. juga kan pasti. Iya, karena terbatas ya? Pegawainya ya. Karena ini kita aja untuk Masya Allah ya. 250 warga binaan itu untuk penjagaannya saja hanya 7 orang setiap jaga. Untuk staffnya sebentar ya, sebentar. Ya, mohon izin punten. Tadi ada dari Dinas Kesehatan sebentar. Iya. Jadi dari 250 itu stafnya ada di yang pelayanan tahanan aja paling ada 10. Kemudian untuk penjagaan cuma ada 7 gitu, Bun. Jadi kita setiap penjaga itu 7 orang menjaga 250
warga binaan. Itu yang baru yang kecil ya, bayangkan kalau yang ada ribuan gitu. Ribuan itu kita 1:100 gitu mungkin Bun. Jadi kita harus pinter-pinter ya tarik ulur dengan mereka seperti itu, karena memang mereka menang di massa ya. Jadi kalau sekali terprovokasi sudah seperti itu. Ya. Pernah bertemu penghuni rutan yang secara pribadi Ibu anggap tidak pantas masuk rutan. Tidak pantas masuk rutan seperti apa nih Bun maksudnya nih Bun? Ada beberapa ini ya. Seperti terlalu kecil atau terlalu polos. Karena sebenarnya yang masuk rutan itu pasti sudah lewat penyidik, Bun. Penyidik atau kepolisian. Jadi misalnya anak yang terlalu kecil, kita tidak bisa melihat dari atau terlalu kecilnya atau terlalu polosnya gitu. Karena memang semuanya itu terlihat di luar kebiasaan, terlihat di luar ini. Oh, kayaknya anaknya diem gitu ya, tapi ternyata begini. Nah, kebetulan saya di bagian kesehatan itu setiap warga binaan baru saya periksa. Saya periksa kesehatannya, saya tanyakan kasusnya seperti apa gitu. Ada yang lebih ini ya banyak kasus PPA atau apa namanya pelecehan seksual ya Bun ya. Pelecehan seksual banyak, kemudian pencurian, kemudian narkoba itu ya, narkoba. Ada yang bullying sampai pengeroyokan seperti itu. Nah, jadi bermacam-macam kasus yang setelah saya korek-korek itu ternyata memang istilahnya Bapak ada nggak? Deket nggak sama Bapak? Ibu di mana? Saya pasti tanya itu. Dan memang rata-rata mereka yang dari keluarga yang mungkin ada yang divorce, banyak yang terabaikan juga orang tuanya. Ini orang tua tahu nggak kalau kamu nyabu? Nggak tahu, Bu. Bahkan ada yang diajakin kakak saya, Bu, tapi ibu saya nggak tahu. Gitu. Jadi memang betul-betul menjadi tantangan kita pada zaman sekarang ya, Bunda ya. Bagaimana anak-anak itu mereka di luar sana mengendalikan dirinya bahkan saat sudah dewasa seperti itu. Sudah dewasa pun sampai berkali-kali masuk lagi di lapas ini, kemudian ganti lagi di rutan ini, di rutan Cilegon, di lapas Cilegon, di rutan Serang seperti itu. Sampai ada yang 3 kali gitu. Ada yang 2 kali. Saya pikir kenapa ini gitu ya. Kebetulan saya bergabung di sini di komunitas Hikari, sedikit banyak belajar, kemudian di komunitas Inspirasi Nabawiyah juga banyak, oh iya ya ini istilahnya saya seperti menemui secara langsung live banyak kasus yang ada di sini, banyak kasus yang ada di rutan. Ya, jadi sangat-sangat luar biasa ya tantangan kita gitu. Makanya untuk posisi keluarga menurut saya sangat-sangat penting dalam memberikan pondasi kerangka berpikir anak-anak seperti itu. Saya juga belum banyak belajar, cuman seperti nyambung seperti itu ya Bunda ya. Nyambung bahwa tantangan ke depan, apalagi tantangan ke depan sangat-sangat luar biasa. Internet, handphone, pornografi itu ya. Dan kasus-kasus yang kebanyakannya ini ternyata tak lain dan tak bukan banyak sekali yang disebabkan karena handphone, karena pornografi di handphone. Ada yang yaitu meleng sedikit gitu ya, dia terbiasa melihat situs-situs pornografi dengan bebasnya, akhirnya dengan teman-temannya gitu.
Bahkan baru-baru ini saya juga mendengar, ini sih di luar rutan, di sekolah bahkan. Jadi seorang anak biasanya dia ceria gitu ya, tapi suatu ketika dia termenung ngelamun gitu, tapi nggak fokus, tapi diem aja. Akhirnya ditanya oleh ustazahnya atau gurunya, bahkan ini di SDIT ya, terjadi di SDIT. Kamu kenapa nak gitu? Saya menghayalkan adegan ayah dan ibu saya tadi malam, ustazah. Saya pura-pura tidur gitu. Jadi ceritanya ayah ini LDR-an sama ibunya, sama istrinya. Kemudian pas lagi pulang, kemudian ceritanya lepas kangen, bertemu kangen gitu kan, tidur semua di ruang tamu gitu. Dianggapnya anak-anak sudah tidur. Nah, tapi ternyata pas saat yang melakukan menyatakan kerinduannya mungkin itu ternyata dianggapnya anak-anak sudah tidur, padahal saya pura-pura tidur ustazah gitu. Jadi memang benar-benar harus dari keluarganya, dari rumah seperti itu. Nah, next slide Bunda. Nah, ini tadi yang yang menjadi bahaya krisis moral sekarang, relate sekali dengan ada yang ada di kasus-kasus nyata yang ada di rutan saya temuin. Kemudian yang pertama tuh paling banyak penyimpangan akidah ya. Kita juga baru-baru ini ada banyak sekali contoh-contoh seperti apa tuh yang ini dari hujan yang pawang hujan itu ya, korupsi, pornografi. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai unit terkecil dari keluarga, unit terkecil masyarakat, nah, yaitu keluarga, yang bisa kita lakukan. Silakan Bunda, next slide. Nah, ini unit terkecil dari tatanan masyarakat mulai dari keluarga. Karena sejatinya ini dulu ya. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah atau Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ini ini sangat erat kaitannya bahwa memang yang mau dibentuk seperti apa adalah tergantung dari orang tuanya, dari keluarga. Sekolah hanya memfasilitasi, tapi penguatannya, pengontrolnya adalah dari keluarga, dari ibu dan bapaknya, dari orang-orang terdekat. Ibunya mau dijadikan ke kanan, anak akan ke kanan, seperti itu ya. Dijadikan ke kiri, anak akan ke kiri. Akan dijadikan model, anak pasti akan jadi model gitu. Jadi tergantung dari keluarga. Peran orang tua sangat menentukan baik tidaknya kepribadian dan fitrah anak-anak, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Nah, ini yang membuat saya akhirnya banyak belajar karena ternyata ditanya gitu sama Allah besok tuh ya. Sudah dikenalkan sama Allah belum? Sudah dikenalkan sama Rasulullah belum? Sudah dikenalkan dengan din, dengan ini belum gitu ya? Agamanya belum gitu. Sebenarnya kita juga bisa saja istilahnya leha-leha tanpa menanamkan suatu, sudah sekolah ini gitu. Tapi ternyata tidak, karena tidak bisa untuk menjadi generasi yang tangguh, yang mampu mengontrol perbuatan baik dan buruknya, ya itu butuh pondasi, butuh informasi, pondasi dikuatkan dari rumah, seperti itu tadi. Bunda punten, next slide ya. Nah, ini nasihat untuk diri saya pribadi sebetulnya. Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka.
serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu ketika aku besar. Engkau menelantarkanku ketika aku kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta." Nah, ini buat saya pribadi adalah pengingat yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya ada orang tua yang durhaka, anak yang durhaka sama orang tua. Sedikit-dikit durhaka kamu, durhaka, tapi ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anaknya karena tidak memberikan hak-hak ketika anaknya kecil. Di antaranya adalah itu tadi, memberikan fondasi keimanan dan keislaman. Next, Bunda. Maaf. Nah, saya juga belum banyak belajar, tapi ada di antara ilmu-ilmu parenting, di antaranya yang wajib kita lakukan dari rumah adalah ajarkanlah anakmu 3 hal sedini mungkin, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan membaca Al-Quran. Nah, mencintai Allah ini adalah istilahnya dengan tauhid ya. Tauhid ini dia ternyata mulai sejak dini. Bahkan anak-anak balita itu justru sedang berkembang biak otaknya ya. Otaknya itu berkembang 80%. Setiap informasi yang mereka dapatkan akan diserap dengan sempurna gitu. Jadi mencintai Allah, mengenalkan Allah dari bayi, justru insya Allah sangat bagus menjadikan dia pondasi. Kemudian mencintai Rasulullah. Nah, ini mencintai Rasulullah juga karena kita syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka hendaknya wajib untuk mengajarkan anak-anak bagaimana mencintai Rasulullah agar dicintai Allah ya, agar bisa mempraktekkan apa-apa yang diperintahkan Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, ini Al-Quran karena merupakan kitab suci umat Islam. Panduan hidup, pedoman hidup, seperti itu. Next, Bunda, maaf. Nah, ini kenapa akhirnya kita pada apa yang bisa kita lakukan dari keluarga utamanya untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita, yaitu mencontoh bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan ini. Karena di sini di Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Nah, ini sudah dikasih petunjuk sama Allah sebenarnya ya, bahwa pada diri Rasulullah itu sudah ada teladan yang baik. Nah, ternyata teladan itu memang sangat dibutuhkan. Anak-anak children see, children do gitu ya. Jadi teladan yang baik pasti akan dicontoh oleh anak-anaknya gitu. Nah, zaman sekarang istilahnya teladan tokoh-tokoh yang banyak disodorkan kepada anak-anak kita, kepada khalayak ramai pada umumnya adalah teladan yang fiktif. Fiktif itu buatan ya, Spider-Man, Batman, Snow White gitu. Itu yang justru yang dianggap dibuat oleh orang-orang barat yang mereka tidak punya teladan yang sebenarnya, tidak punya Rasulullah. Kalau kita umat Islam ada Rasulullah yang memang sudah ada teladannya gitu. Kalau orang-orang barat, orang-orang Nasrani memang tidak punya teladan. Jadi mereka membikin tokoh-tokoh fiktif itu agar menyebar luas dan
memang Rasulullah akhirnya dilupakan itu tujuannya ya. Jadi banyak anak yang sekarang kenal Batman tapi tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq, tidak tahu Hamzah singanya Allah kerennya seperti apa gitu kan. Tidak tahu Ali bin Abi Thalib dalam bertempur itu seperti apa, Khalid bin Walid itu kerennya seperti apa, itu sudah sangat jarang gitu. Silakan Bunda, next. Nah, ini tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian sampai aku atau Rasulullah SAW lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, serta manusia seluruhnya. Nah, ini salah satu pengingat juga ya, Bunda. Buat saya pribadi juga, bahwa memang Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, kemudian prakteknya secara langsung dipraktekkan oleh Rasulullah. Seperti sholat misalnya, perintah Allah ada di dalam Al-Quran, tapi praktek-praktek sholat dijelaskan dengan detail oleh Rasulullah SAW. Next Bunda, punten. Nah ini, siapa yang mencintai Rasulullah maka akan dicintai Allah. Mengapa ini ya istilahnya mahabbah ya, mahabbah atau kedekatan atau kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah memang kita tahu bahwa Rasulullah itu kesayangan Nabi kesayangannya Allah ya. Jadi ternyata bahwa saya pernah dengar riwayat juga bahwa dunia ini diciptakan hanya untuk memfasilitasi Rasulullah. Jadi untuk bisa dicintai Allah, maka start pertama yang harus ini adalah mencintai Rasulullah. Nah itu bagaimana anak-anak dan kita, saya terutama pribadi ya, bisa melaksanakan syariat itu dengan tidak terpaksa jika kita sudah cinta gitu ya, kita sudah dekat dengan yang memerintahkan, yang mencontohkan seperti itu. Jadi yang mencintai Rasulullah otomatis akan dicintai Allah. Kemudian apa ini? Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini sudah sangat banyak yang bisa kita lakukan dari rumah. Jadi saya sendiri merasakan ya, maksudnya saya orang awam ya Bunda, enggak pesantren juga enggak gitu ya, ilmu juga enggak ada, ilmu agama gitu ya. Kemudian ternyata setelah membaca tentang kisah-kisah Rasulullah, walaupun baru sedikit mungkin ya untuk mengenal Rasulullah, tapi ternyata membawa perubahan besar pada kehidupan saya. Bagaimana istilahnya jadi tahu ini yang harus diajarkan ke anak-anak saya seperti itu. Kemudian lanjut Bunda. Nah ini kenapa tadi keluarga benteng dari segala tantangan kehidupan, yang menguatkan adalah keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama. Terutama ibu ya. Ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya, seperti itu. Sekolah hanya membantu dan memfasilitasi, bukan laundry ya. Udah sekolah ini gitu kan. Ada seorang teman juga justru anaknya kelas 6 tapi di SDIT, sekolahnya di SDIT tetapi belum bisa baca Quran setelah lulus SDIT itu belum bisa baca Quran. Terus orang itu marah-marah. Saya udah sekolahnya mahal-mahal, kenapa lulus sekolah nggak bisa baca Quran gitu kan? Nah ini perlu diperhatikan juga bahwa ternyata bukan hanya sekolah bukan laundry. Yang kita punya anak, misalnya atau pesantren mungkin ya, kita punya anak kelakuannya nggak benar atau mungkin kita nggak punya
ilmu gitu, kita masukkan ke pesantren, tapi kita nggak penguatan dari rumah gitu, dari keluarga. Karena notabene di Rutan juga ada yang istilahnya dia pesantren, dia pulang 2 minggu, kemudian dia buka-buka gadget, dia main ke rumah temennya, nginep di sana, kemudian nginep di sekamar sama temennya. Nah, temennya ini pas subuh itu keluar rumah, kemudian ada adanya masuk di situ. Nah, ternyata akhirnya dikerjain gitu. Jadi penguatan itu tetap ada dalam keluarga, penguatan dan pengawasan dan fondasi tetap ada di keluarga. Nah, lapas rutan juga hanya sebagai penjalanan konsekuensi, bukan jaminan untuk tidak melakukan kejahatan lagi, tidak melakukan hal yang merugikan lagi. Terbukti bahwa bukan sekali 2 kali saja, banyak yang sampai 3 kali, 2 bulan di luar sudah masuk lagi gitu ya. Nah, ini ada apa yang miss gitu ya. Yang miss mungkin beberapa saya ngobrol dengan para warga binaan juga, ya yang haram aja susah Bu katanya. Nah, ini kan perlu penguatan juga, penguatan lagi dari orang-orang terdekat mereka gitu ya, teman-temannya gitu. Penguatan fondasi keimanan ada di keluarga, orang tua, ayah dan ibu, atau minimal ibu gitu ya. Banyak yang kita suami belum sefrekuensi katanya ya. Minimal kita sendiri gitu. Minimal ibu adalah istilahnya tonggak utama seperti itu ya. Tonggak utama jika keluarga belum, kita yang ini. Jika misalnya suami atau ayah belum, kita yang menguatkan anak-anak kita seperti itu. Nah, ini juga dari yuk jadi orang tua soleh sebelum menuntut anak soleh. Lah ini catatan juga buat saya pribadi ya bunda-bunda. Kita nggak bisa nuntut anak-anak menjadi soleh jika kita pun tidak berusaha untuk menjadi soleh. Kalau kata Abah Ihsan, orang tua egois ya. Orang tua egois yang menuntut anaknya nurut, baik, tapi nggak nanam saham, tapi nggak ikut ikut mencontohkan. Nah, contoh yang baik itu berarti kan kita sendirinya, orang tua sendiri yang harus soleh juga. Nah, di suatu seminar juga, seminar Islami, saya pernah menghadiri seminar Islami, tapi yang hadir di Zoom itu ada salah satu Nasrani. Jadi beliau bilang ini acara ini bagus sekali gitu, parenting gitu. Coba galakkan semua istilahnya di semua sendi gitu, parenting seperti ini, agar yaitu tadi penguatan dari keluarga itu lebih baik lagi seperti itu ya. Jangan abai, jangan lalai seperti itu. Kemudian next Bunda, maaf. Nah, ya. Di sini disebutkan tidak mungkin kita bisa memperbaiki generasi ini tanpa mengikuti bagaimana Rasulullah mendidik generasi salafus sholih. Mempelajari sirah nabawiyah dan kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi salah satu solusi terbaik. Ya, kita tahu bagaimana yang diasuh langsung oleh Rasulullah itu adalah para sahabat Nabi. Bagaimana kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Semua hartanya diwakafkan untuk perjuangan Rasulullah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya saat Rasulullah hendak hijrah ke Madinah. Itu nggak main-main ya. Jadi saat Rasulullah mau hijrah, Ali bin Abi Thalib disuruh menggantikan posisi beliau untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian saat itu ada kaum Quraisy yang
hendak membunuh Rasulullah. Nah ini butuh tekad yang kuat. Waduh, kalau aku mati gimana nih gitu kan? Tapi Ali bin Abi Thalib luar biasa, sangat luar biasa. Nah, Sirah Nabawiyah ya kita ketahui kisah-kisah terbaik dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber bacaan terbaik. Kemudian 2/3 isi Al-Quran ya, 1/3 atau 2/3 gitu adalah sirah atau kisah-kisah Rasulullah, kemudian para nabi dan rasul, para orang-orang solih, itu disebutkan langsung oleh Allah, dikisahkan. Jadi cara Allah menyampaikan kepada kita pun itu dengan kisah ya, dengan kisah yang pada kisah-kisah itu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Ada pelajaran yang bisa diambil, ada petunjuk. Oh ini kalau taat jadinya ini, kalau ingkar kayak Fir'aun gitu ya, menganggap Tuhan gitu, tenggelam akhirnya di ini gitu kan. Ada mukjizat Nabi Musa yang bisa itu ternyata kisah-kisah hebat yang mengandung hikmah, mengandung pelajaran yang anak-anak sekarang sudah jarang mendengar gitu ya. Sudah jarang mendengar. Karena memang dipertontonkan banyak ya yang tadi yang apa namanya? Yang buatan tadi, tokoh fiktif tadi. Sehingga yang justru benar-benar ada nyata tidak terlihat karena jarang diungkapkan gitu. Jarang diungkapkan. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa hewan, mengendalikan angin, jin, gitu ya. Luar biasa. Kemudian next, Bunda, mohon izin. Ya. Nah, ini sebenarnya salah satu program di komunitas Inspirasi Nabawiyah ya, Bun. Cuman saya mohon izin, saya share di sini anak Muslim Khatam Sirah. Nah, ini kenapa kita ada Khatam Sirah ini, bacaan terbaik setelah Al-Quran. Istilahnya Al-Quran adalah firman Allah, kemudian bacaan sirah ini adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang memang ada gitu, Allah sampaikan gitu, dan kita butuh untuk membacanya untuk menjadikan petunjuk gitu ya, jadikan petunjuk. Sudah ada contoh-contohnya seperti itu. Next, Bunda, maaf. Nah, apa sih program Khatam Sirah itu? Nah, di sini bisa membaca buku sirah setiap hari, satu judul, satu sirah gitu ya. Anak membaca sendiri atau dibacakan orang tua. Kemudian menggunakan buku sirah yang mudah dibaca. Mudah dibaca sehingga anak tidak bosan gitu ya, Bun ya. Kemudian nah, kenapa harus Khatam Sirah? Karena diharapkan masa anak-anak itu kan masa pembentukan karakter ya, Bun ya. Apalagi di bawah 5 tahun itu memang otak masih berkembang pesat gitu. Semua informasi mereka tangkap, mereka rekam, mereka simpan, bahkan sampai ke alam bawah sadar mereka. Jika diharap sirah adalah mengandung hikmah, mengandung akhlak mulia Rasulullah, para nabi Rasul, kemudian para sahabat-sahabat Rasul, itu sudah kita rekam, sudah kita ajarkan kepada ananda. Insya Allah semoga mereka ada filter gitu ya, ada filter. Oh ini Allah nggak suka, oh ini Rasulullah nggak suka gitu ya. Kalau ada ajakan ini Rasulullah bagaimana, Allah bagaimana, seperti itu. Jadi memberikan fondasi, kemudian dikuatkan lagi dengan keluarga. Bahkan salah seorang pakar parenting itu Abah Ihsan menyampaikan memang
salah satu cara menanamkan pondasi adalah memberikan nilai-nilai keteladanan. Di antaranya adalah itu tadi ya, kisah Nabi dan Rasul. Kemudian bahkan beliau menganggap udah diberikan software itu belum gitu, berupa nilai-nilai kebaikan itu belum. Kalau belum diberikan kisah-kisah itu, belum diberikan nilai-nilai kebaikan, ditanamkan nilai kebaikan, jangan menuntut anak untuk jadi baik, katanya ya. Masya Allah, jadi memang benar-benar butuh gitu ya. Saya merasakan sendiri, saya dulu pas waktu ABG gitu ya, ibu saya bilang, Dek, kamu jangan pakai baju yang ketat-ketat lah gitu ya. Saya pikir kenapa sih gitu. Saya sampai kesel sama ibu saya, kenapa gitu. Ibu saya nggak bilang gitu kan, harus begini, oh ada tuntunannya, oh ada ini gitu. Sampai saya pun baru belajar istilahnya, oh iya, kerudung ada menutup dada, ternyata ada di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, itu ternyata memang harus diketahui agar anak bisa memilih untuk melakukan sesuai syariat. Seperti itu. Silakan Bunda, lanjut. Nah, ini kenapa keluarga muslim perlu membaca buku sirah. Sirah adalah buku biografi terbaik berisikan kehidupan Rasulullah, para nabi rasul, kemudian sirah sahabat yang merupakan aplikasi real dari ajaran Al-Qur'an. Jadi panduannya ada Al-Qur'an, sirah ini adalah prakteknya. Kita tinggal ini ya, mencontohkan seperti itu. Kisah atau cerita menasehati sekaligus menginspirasi. Ya. Kemudian kisah lebih menempel kuat dan berkesan lama di dalam hati anak-anak gitu ya. Saya dulu banyak diceritain kancil nyolong timun sama bapak saya. Dan itu sampai sekarang masih sangat ingat ya. Kancil nyolong timun, lomba gitu ya. Kura-kura dengan kancil gitu ya. Dan sampai sekarang masih ingat ternyata. Mungkin jika waktu itu saya dikisahkan tentang bagaimana mulianya Bunda Khadijah gitu ya, Rasulullah seperti apa gitu ya, mungkin ini gitu. Pasti akan lebih banyak lagi yang diingat gitu. Apalagi tentang akhlak-akhlak mulia. Kemudian mengenal Islam akan terasa lebih berkesan melalui kisah-kisah dan contoh nyata. Memang karena kejadian di dalam Al-Quran itu nyata ya Bunda, dan langsung dari Allah gitu. Kemudian lebih simpel dan sangat mudah dipahami bahkan oleh anak-anak di bawah umur. Penuh contoh kebaikan, pribadi mulia, karakter yang kuat, dan pencapaian yang hebat. Yaitu kira-kira yang bisa dicontohkan di keluarga bisa menjadi alternatif ya. Next Bunda, maaf. Nah ini kan belajar dari umat terdahulu. Sirah seperti petunjuk atau peta kehidupan yang dicontohkan Allah lewat kisah-kisah yang terdahulu. Tadi seperti kaum Nabi Lut, ya. Nah sesama jenis sekarang yang ini ya transgender LGBT itu Lucinta Luna. Sampai mengganti alat kelamin, kemudian operasi, seperti dia sangat memprihatinkan ya Bun. Dan ini sudah banyak sekali, bahkan lebih dari sasarannya sekarang adalah anak-anak SD, SD SMP itu sudah menjadi sasaran, dan itu sangat luar biasa ya. Luar biasa mengerikan maksudnya. Dan ini juga berakibat pada kesehatan yaitu HIV AIDS yang luar biasa. Kita juga bingung ya Bun ya untuk HIV ini kayak gunung es. Kalau dilarang mereka akan susumputan gitu ya. Kalau dilarang oh jangan berzina, jangan berini gitu, dibubarkan gitu. Ada yang teman saya ada yang ini ya, kok bagiin kondom gitu, kok bagiin kondom di lokalisasi, menghalalkan dong gitu. Secara lahir sih mungkin seperti itu ya, terkesan seperti menghalalkan. Tetapi
kenyataan di luar sana justru lebih mengerikan kalau kita tidak fasilitasi kondom. Misalnya ya, kalau kita tidak fasilitasi, tidak edukasi dengan mereka, pelan-pelan mereka kabur, kemudian nanti pelanggan-pelanggannya akan secara diam-diam lagi nanti ke istrinya, istri ke anaknya, itu sangat-sangat tidak terkontrol gitu. Sangat-sangat tidak terkontrol. Dan sekarang sudah merambah ya ke anak-anak SMA, itu sudah banyak sekali. Bahkan di daerah sini pun saya mendapat bocoran dari KPA Provinsi, Komisi Penanggulangan AIDS Pandeglang itu justru ada satu SMA khusus, SMA nih Bun ya. Mereka sudah dandannya sudah menor-menor gitu. Kalau dari KPA penyuluhan ke sana mereka bawa sesosok kayak mancing gitu ya, kayak mancing yang ganteng gitu. Mereka tuh udah tuh langsung bereaksi gitu ya, godain dan segala macam. Jadi sudah sangat-sangat memprihatinkan. Dan dari keluarga itulah, sekali lagi dari keluarga yang memang harus terus belajar untuk menjaga generasi kita gitu ya. Next Bunda, maaf. Ya, ini tadi sih ya, berbuatkah kenangan terindah dengan berkisah. Ya, berkisah itu memang sangat menenangkan. Sesungguhnya sepertinya tidak ada yang tidak suka dengan berkisah, ngobrol, didongengin itu tidak ada ya. Tapi jika dongeng itu dongeng yang bermanfaat, dongeng yang luar biasa, atau kisah-kisah sirah ini menjadi dongeng yang digaungkan di masyarakat, itu Masya Allah. Saya pernah dengar bahwa di Inggris itu epos ya, cerita kepahlawanannya tinggi ya. Jadi semua cerita-cerita yang beredar di daerah Inggris itu sangat-sangat memotivasi untuk berkembang. Jadi Inggris menjadi sangat berkembang. Saat itu dibandingkan dengan Perancis. Perancis itu mitos yang berkembang di sana adalah roman picisan, kisah-kisah percintaan, kisah-kisah romantis gitu ya. Kisah-kisah romantis. Nah, itu maka yang berkembang di negara itu kemudian menjadi mindset dari negara itu, akhirnya negara itu kalah dibandingkan dengan Inggris, seperti itu. Next Bunda, maaf. Nah, ini juga di Perpustakaan Pandeglang, dari kami juga menggalang wakaf untuk memberikan buku-buku tentang Sirah Nabawiyah di Rutan Pandeglang. Terbukti banyak, bahkan ada yang langsung bilang ke saya manfaat membaca sirah gitu ya, jadi tenang gitu, jadi terbuka wawasannya gitu. Ada, oh iya Bu, jadi ada seorang warga binaan juga yang istilahnya, oh itu buku ini ya Bu ya, buku tentang Rasulullah itu ini, memang saya sudah baca sampai seri habis 12 ini gitu ya. Dan ternyata itu sangat melegakan saya, Bu, membuat saya tenang. Tadinya saya bolak-balik ke video call aja, keluarga aja yang saya ini yang bikin penguat saya gitu. Tapi setelah membaca ini saya lebih tenang lagi, lebih pasrah lagi gitu. Ada juga yang perempuan juga baca, Ibu gitu ya. Iya ya gitu. Utsman bin Affan aja di penjara 40 hari nggak dikasih makan, itu yang notabene memperjuangkan Islam loh. Aku iya jadi ini ya Bu ya gitu. Aku jadi aku yang rasa salah banget gitu. Jadi akhirnya menyadarkan diri gitu ya. Cuman memang harus tetap butuh penguatan lagi untuk yang generasi ke depan gitu. Nah, mungkin itu saja Bunda apa yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya atau diskusi. Silakan. Iya.
Oke, terima kasih Bu Hikmah. Ini menarik banget ya tentang apa? Ya berawal dari karena pekerjaan ya bertugas di rutan ya. Iya betul Bun. Rutan apa lapas ya Bu? Rutan Bunda. Lapas. Rutan. Rutan ya benar ya. Iya. 2B ya. Iya betul. Kan, ya. Dan kemudian di situ banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan pengasuhan dan Bu Hikmah juga bicara tentang apa namanya pentingnya nilai-nilai keislaman ya di keluarga terutama ya ditanamkan di dalam keluarga, kemudian juga memperkenalkan pada sirah Rasulullah gitu ya agar anak-anak bisa mencontoh ya apa kepribadian Rasulullah dan juga bisa mengambil hikmah dari berbagai macam kejadian ya yang dilalui oleh Rasulullah. Sebenarnya tadi kayaknya udah ada beberapa pertanyaan ya saat Bu Hikmah sedang berbicara. Cuma saya kebetulan tadi lagi ada trouble, jadi sempat keluar ya, kemudian masuk lagi, ternyata udah nggak tercatat lagi di tempat saya. Mungkin dari Rugaya bisa tolong dibacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat tadi. Oh, oke. Ada banyak nih ya penggemar-penggemarnya Ibu Hikmah. Yang mengenai takut atau tidak sudah. Oke, ini dari Ibu Ervani Setya Susanti. Ibu mau dibacakan atau mau open mic? Oke, untuk sementara saya bacakan dulu ya. Silakan Bun. Apakah ada pengaruh faktor ekonomi rumah tangga terhadap kasus yang masuk di rutan? Oh, jadi ekonomi itu mempengaruhi nggak sih orang-orang yang masuk ke rutan ini? Iya. Sangat Bun. Ekonomi sangat sedikit banyak ya. Banyak justru yang kasus-kasus pencurian. Kemudian bahkan ada ini apa namanya? Pembunuhan juga ada karena kasus ekonomi, ya. Padahal yang dicuri sederhana sebenarnya, yang diambil rel, besi rel gitu ya, kemudian handphone, kerbau. Warga binaan binaan saya kebanyakan pencurian. Pencurian, nyuri kerbau gitu ya, dijual buat ini, buat menghidupi keluarganya gitu, ya buat makan Bu, buat apa lagi gitu ya. Memang mungkin ya itu tadi, yang haram aja susah Bu gitu ya, apalagi yang halal gitu. Makanya itu jadi dari mindset juga, dari penanaman akidah dari keluarganya juga ya yang berpengaruh gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Melihat banyaknya penghuni rutan, apakah Ibu Hikmah sendiri secara pribadi melihat rutan ini sebagai solusi atau tidak? Solusi atau tidak? Solusi. Sebenarnya memang di sini mungkin secara prosedural ya, secara prosedural untuk ini ya. Dan memang ada beberapa, kalau untuk yang anak-anak itu dia sudah berkali-kali melakukan tindak pidana, jadi akhirnya dipenjarakan. Seperti itu kalau untuk anak-anak. Cuman untuk kalau dewasa, berarti jika ada pelaporan, itu tentang prosedur saja sebenarnya. Nah, dan itu tidak menjamin sih sebenarnya ya, karena terbukti ya balik lagi gitu ya. Ada yang sampai 2 kali, ada sampai 3 kali gitu. Saya sering bercandain, oh kemarin pernah di mana gitu. Pernah di mana? Di Rutan Serang Bu, di Lapas Rangkas Bu, gitu ya. Oh gitu, besok di Lapas Cilegon ya.
besok mau nambah lagi gitu, saya bilang gitu ya. Enggak Bu, udah Bu, kapok Bu. Udah Bu, kapok di depan saya kamu Mas, saya bilang gitu ya. Cuman kita sambil edukasi gitu ya. Kalau untuk solusi sebenarnya memang tergantung masing-masing pribadi ya. Kembali lagi ke masing-masing pribadinya. Dan tantangan itu tadi, ada yang memang sudah kapok Bu, kapok, jangan lagi gitu ya. Ada yang ya bahkan ada yang istilahnya, karena di rutan kan dikasih makan 3 kali sehari, dikasih cemilan, dijagain tidur gitu ya. Yang sudah ini ya 2 bulan di luar, akhirnya ada yang balik lagi gitu. Jadi memang tergantung ke masing-masing pribadinya. Seperti itu Bunda. Oke. Saya update sedikit ya pertanyaannya, boleh ya? Boleh Mangga. Pernah nggak sih ada penghuni rutan yang kok malah betah gitu loh di situ? Malah dia takut keluar karena ketika keluar mungkin ketemu dengan orang-orang yang influence-nya negatif, takut dia balik lagi gitu. Jadi dia benar-benar merasa masuk rutan ini solusi buat dia. Pernah nggak ada kasus gitu? Kalau karena saya juga jarang berkomunikasi pribadi dengan orang-orang ya, dengan semua warga binaan gitu. Kayaknya sih belum ada ya Bun. Cuman kok balik lagi gitu ya. Pernah sih 1-2 itu saya dengar gitu ya. Iyalah, istilahnya ada itu kesimpulan petugas yang lain gitu. Ya, iya di sini enak gitu kan, nggak perlu cari makan gitu, nggak perlu susah-susah gitu. Di luar sana belum cibiran dari masyarakat, belum susah mau cari uangnya gitu kan, nggak mudah gitu. Ada mungkin beberapa yang berpikir seperti itu Bun ya, cuman memang tidak terdeteksi satu-satu gitu. Kebanyakan sih mereka excited kalau mau pulang karena bertemu dengan keluarga gitu. Cuman saya juga pernah tuh anak berapa ya, 14 tahun. Jadi dia mau bunuh diri Bun, minum sunlight, baygon. Sunlight ya. Jadi dia sampai muntah-muntah gitu, saya deketin gitu, ternyata ayahnya dikabarkan meninggal. Ayahnya udah meninggal, ibunya dikabarkan meninggalnya. Sampai luar juga masih tetap suka nelpon gitu. Sampai akhirnya ibunya juga meninggal gitu. Tapi sekarang sih sudah tidak pernah kontak lagi. Begitu Bunda. Oke. Mungkin yang terakhir nih saya penasaran banget. Iya, Sebagai silakan. masyarakat luar yang kita mungkin agak takut ya ngelihat rutan, ngelihat lapas tuh kita kesannya udah negatif aja gitu, udah serem. Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari para petugas rutan, para penghuninya terhadap masyarakat sekitar? Apakah welcome kalau kadang-kadang tuh kita pengen visit? Apakah Anda akan membuka pintu dan menerima kami gitu, atau ada nggak sih harapan-harapan untuk masyarakat luas gitu aja? Masyarakat luas untuk rutan gitu Bun. Dari rutan, dari penghuninya dan dari petugasnya. Jadi untuk ada visit gitu, kunjungan gitu ya Bun ya. Ya, saya ngelihatnya kayak ini sebenarnya edukasi yang bagus juga ya untuk masyarakat yang nggak tahu, untuk yang melihatnya tuh negatifnya aja gitu. Ternyata kan banyak program-program yang positif. Mungkin kalau masyarakat tahu kan bisa ikut bantu gitu. Gitu ya. Kalau untuk saat ini sih paling yang ada kunjungan-kunjungan itu paling dari dinas Bun, dinas pemberdayaan wanita, dinas apa tuh, perlindungan anak juga ada. Paling yang berkepentingan memang mereka bertugas untuk ini Bun, untuk berkecimpung di dalamnya, misalnya kayak perlindungan wanita itu kan di sini juga ada wanitanya gitu ya. Kemudian anak-anak juga dari dinas
apa ya, KB itu ada perlindungan anaknya itu, kita juga kemarin dikontak sama ini ada anak-anak nggak Bu gitu. Untuk sementara sudah tidak ada, paling dari dinas-dinas itu Bun. Kalau untuk masyarakat kita paling belum maksudnya masyarakat luas itu belum banyak yang kesini gitu ya, belum banyak untuk yang misalnya studi banding gitu ya. Cuman dikhawatirkan justru kalau studi banding itu, kalau apalagi untuk anak-anak mungkin tidak disarankan ya Bun ya, karena kayaknya lebih banyak negatif bukan negatif ya, apa ya istilahnya, belum saatnya apa gimana ya, harus berkesinambungan untuk menjelaskan ke anak-anak terutama ya. Kalau anak-anak SD gitu kan kadang ada ke apa studi banding kemana, ke PLN, ke pemadam kebakaran gitu kan. Kalau untuk rutan sih harus ada penjelasan-penjelasan yang lebih setelah itu gitu. Kalau harapan dari rutan, dari pegawai atau dari masyarakat sih belum ada gitu. Cuman jika memang bisa difasilitasi, kami akan welcome. Seperti mahasiswa-mahasiswa juga banyak yang datang untuk sosialisasi kalau mereka lebihnya ya. Kalau untuk terkait juga pengamanannya juga, itu nanti istilahnya koordinasi dengan karutannya seperti itu. Cuma memang ini ya, kalau mau masuk ke sana kan berlapis-lapis tuh pemeriksaannya ya. Jadi memang kesannya tuh serem gitu sebenarnya. Kita 2 kali ke sana juga. Ya pertama untuk ini aja ya, untuk ngecek lokasi, kemudian kedua baru badan, semua badan diperiksa ya, sampai ke pakaian dalam gitu. Tapi yang meriksa tetap istilahnya kalau laki-laki diperiksa laki-laki, perempuan diperiksa perempuan. Memang Bun. Ya karena kita meminimalisir masuk barang-barang yang tidak diinginkan seperti narkoba. Karena memang sangat ini ya, sangat pintar mereka itu memasukkan itu Bun. Bisa dari makanan, dari sayur, di dalam tahu itu ya. Makanya sekarang kalau ini makanan juga kita periksa Bun. Jadi kita acak-acak dulu. Kita telur juga kita bagi 2. Kita bagi 2. Iya. Mengantisipasi ya. Karena istilahnya waktu itu di dalam tahu. Waktu itu di dalam tahu itu. Sebentar Bunda, ada telepon dari Kak Supsi. Halo, siapa? Enggak, lagi di Bankum, lagi nge-zoom. Wah, ternyata seru banget ya Kak pembahasannya. Iya, benar memang. Apalagi karena memang kerjanya di sana ya, Bu Hikmah, jadi benar-benar tahu kondisinya. Ilmu baru juga buat kita. Kalau dari sisi psikologi, orang yang sudah keluar rutan lalu dicibir itu gimana ya Kak? Sebaiknya jangankah atau gimana ya? Takutnya malah jadi balik lagi malah karena cibiran gitu. Iya, memang itu ya, stigma sosial itu kan memang pasti kuat banget. Jadi kalau misalnya udah pernah, sebenarnya ini kan masih dalam taraf, apa namanya, kalau rutan itu kan belum dihukum benar, maksudnya putusan sidang tuh belum ada gitu ya, jadi masih dalam tahap persidangan gitu. Ya, tapi iya, maksudnya tapi kalau udah pernah masuk aja ke rutan itu udah stigma dari masyarakat udah negatif ya biasanya kepada orang tersebut. Dan ini makanya nggak susah nih kalau nggak dapat komunitas atau tempat yang bisa menerima dia dengan ini ya, dengan terbuka gitu ya. Ya biasanya anak ini bakal kembali lagi melakukan kejahatan lagi gitu kalau misalnya karena memang nggak ada yang mendukung ya, nggak ada yang mendukung, nggak ada yang membina gitu, seperti itu. Dan teman-teman lama itu juga sudah menunggu Bun biasanya di luar sana itu jaringannya. Apalagi kalau narkoba itu susah ya lepasnya. Ya, betul.
saya wanti-wanti kalau ini yang bisa saya ajak ngobrol, teman kamu teman cari teman yang bagus gitu. Jangan teman yang itu lagi gitu. Karena ternyata istilahnya kerja sama-sama dalam kejahatan itu nggak tenang, Bun. Jadi kalau nggak dia yang dilaporin, kalau nggak dia yang lapor, dia yang dilaporin. Entah ganti kepala, entah dia yang diintai gitu ya. Dia dikasih tahu gitu. Kalau nggak dia yang laporin, dia yang dilaporin, dia yang masuk. Nanti gantian dendam gitu-gitu, Bun. Mengerikan lah ya, sangat tidak menenangkan seperti itu. Ada lagi? Oke, sepertinya sih kalau dari pertanyaan sudah semua ya. Mungkin saya kembalikan ke MC nih untuk ditutup acaranya. Sebenarnya sih mungkin terakhir pengen tahu juga sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di rutan ini ya. Maksudnya mereka kan sebenarnya punya kesempatan untuk keluar karena masih belum tahu mereka itu akan dihukum atau tidak gitu kan, tergantung hasil dari persidangan. Nah, tentu kan mungkin mereka butuh apa gitu ya, butuh sesuatu dari sisi psikologis ya atau mentalnya gitu. Mungkin Bu Hikmah mungkin bisa sedikit menceritakan lebih jauh ya tentang kebutuhan-kebutuhan dari penghuni rutan ini. Kalau kebutuhan untuk hukum, untuk kasusnya mungkin kita sudah ada bantuan hukum ya, Bun ya. Bantuan hukum sudah ada lembaga khusus yang membantu mereka gitu untuk ininya. Kalau untuk mentalnya mungkin, nah ini mereka biasanya saling sharing, Bun. Antara warga binaan satu dengan yang lainnya itu saling sharing gitu. Nah itu kebagian lagi dengan teman-temannya. Apakah ngomporin jadi tambah istilahnya speechless, sama nggak harap ala lu mah udah sih gitu, atau yang istilahnya bermusyawarah kemudian saling mendukung seperti itu. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh juga untuk menyarankan kepada mereka gitu ya, kecuali misalnya ada yang berkonsultasi secara pribadi, terbuka sama kita, baru kita oh gimana nih gitu ya, kita paling berikan support, Bun, dan itu sudah luar biasa membantu mereka gitu. Bahkan misalnya mungkin ada juga yang masuk tapi maksudnya tidak sesuai dengan kesalahan mereka, kayak sistem seperti itu, kayak ya tanda tangan doang, tanda tangan seperti itu, atau diikut-ikutan gitu kan. Nah, kita wallahu alam siapa yang ini, tapi maksudnya kita kalau misalnya ada yang care, butuh support, kita pasti akan support gitu. Dan biasanya sih balik lagi yang mau curhat. Bu, saya gini ya udah sabar gitu. Makanya saya dulu sempat kalau untuk yang perempuan itu kita adakan halaqah mingguan, kita baca sirah juga, dan mereka sempat terhenti gitu, dan mereka nagih lagi, Ibu kapan kita ini lagi gitu ya, biar ada insight lagi, biar kita ada pengalaman lagi seperti itu. Kalau untuk yang laki-laki karena memang terbatas, paling pengajian secara umum aja, Bun. Seminggu 2 kali itu kita ada pengajian dan siraman rohani seperti itu. Iya, makasih banyak ya Bu Hikmah. Ini benar-benar sharingnya manfaat banget nih buat kita. Masya Allah, semoga bermanfaat ya, Bun. Iya, karena unik ya, maksudnya kan jarang sekali yang punya pengalaman seperti ini gitu. Iya betul. Baik ibu-ibu semuanya, ini kita udah 11:30 ya. Bu Hikmahnya juga udah dari jam 10 ya nungguin. Kurang malah udah hadir ya di tengah-tengah kita. Cuma karena kita masih menunggu peserta tadi, jadi agak mundur ini mulainya. Tapi hari ini menarik sekali kajiannya. Jadi mudah-mudahan ya kita semua bisa mumpung ya kita ada di luar, kita mudah-mudahan tidak akan pernah terkena kasus gitu ya. Amin.
kita bisa menjaga keluarga kita, terutama anak-anak kita untuk tetap berada dalam nilai-nilai Islam, kemudian dekat dengan sirah gitu ya, sirah nabawiyah gitu ya, sehingga mereka mudah-mudahan ya bersih hatinya dan mudah untuk mengikuti kebaikan ya. Dan juga sebaliknya bisa menahan godaan-godaan yang mungkin banyak sekali ya. Kita nggak bisa 24 jam menjaga anak-anak kita ya, mudah-mudahan menjaga mereka yang melalui usaha kita untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan sepertinya mungkin cukup sampai sini saja ya kajian Hikari Parenting School. Terima kasih banyak kepada Bu Hikmah yang sudah menyediakan waktunya, dan kelihatannya ini juga di kantor nih ya. Iya betul. Mohon Ya. maaf tadi beberapa sempat nanti ya Bunda. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang di sana nggak keberisikan juga sama kita. Enggak sih. Baik, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan materi yang lain ya. Bu Hikmah juga silakan kalau mau berbagi lagi kepada member Hikari. Ya. Nanti insya Allah rekamannya akan di-share di grup, mudah-mudahan cepat gitu ya, nggak pakai edit-edit. Amin ya. Terima kasih juga Bunda sudah diizinkan untuk sharing walaupun sedikit gitu ya. Semoga bermanfaat. Sangat manfaat sekali. Baik, mungkin kita tutup saja kajian kita hari ini dengan baca istighfar, hamdalah ya, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup hadis, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih ya untuk Bu Hikmah dan juga semua yang sudah hadir hari ini. Saya cukupkan sampai di sini sebagai MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.